Pukul 8.54 di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU. Sudah tadi berfoto, menyampaikan yel-yel, gerakan rakyat hura ya teman-teman. Sebagian anggota ataupun kader ataupun pengurus ataupun simpatisan mengambil tempat ke arah belakang dari kantor Kementerian Hukum ini. Kita akan pantau sejauh mana nanti konferensi pers ataupun DPP Gerakan Rakyat hadir di area ini untuk menyampaikan hasil dari proses pendaftaran tersebut ya teman-teman. Kita tunggu ya Pak Sarin Hamid ataupun barangkali ada Pak Tom Lembong yang akan hadir di sini barangkali ya. Roda TPM belum confirm. Kita ingin pantau sejauh mana proses tersebut berjalan lancar di kantor Kementerian Hukum Dirjen AHU. Sejauh ini sudah berapa parpol Indonesia yang sudah resmi terdaftar teman-teman? Semuanya parpol yang terikut di Pileg ataupun Pilpres 2024 lalu cukup banyak ya teman-teman, termasuk juga parpol di tingkat daerah yaitu di lokal Aceh ya teman-teman. Namun tak banyak juga yang bisa lolos ke legislatif atau parlemen teman-teman untuk tingkat nasional ya. Karena ada juga threshold atau batasan bawah yang menjadi syarat agar wakil legislatifnya bisa masuk ke tingkat nasional, terwakili di DPR barangkali gitu ya. Ada masih ketentuan threshold ya teman-teman. Jadi walaupun sudah resmi menjadi parpol, butuh effort agar bisa terwakili tingkat nasional ataupun di tingkat wilayah, tingkat daerah ya teman-teman, di mana ada keterwakilan legislatif di sana. Dan tidak hanya sekedar formalitas ikut dalam pileg teman-teman, tapi juga tentu saja kegiatannya harus dirasakan oleh masyarakat, juga menyumbang atau berkontribusi kepada pembangunan Indonesia teman-teman. Tidak hanya menjelang pemilu ya, diharapkan seperti itu. Kehadiran partai politik sebaiknya memang hadir di sepanjang waktu untuk mendampingi ataupun menyertai masyarakat dalam mengawal pembangunan Republik Indonesia ya, agar tercapai menjadi negara maju yang sejahtera. Sejauh ini negara maju ataupun negara sejahtera sepertinya masih cukup jauh maksud saya bagi Indonesia ya. Income per kapita penduduk Indonesia tahun 2025 masih sekitar 5.083 US dollar. Kita sudah hampir kesalip oleh Filipina, pendatang baru, emerging market ya, emerging country. Dan Indonesia kehilangan banyak waktu ya pasca reformasi ini. Sempat drop di bawah 4.000, di bawah 5.000 maksud saya, dan menjadi negara lower middle income country. Lalu setelah itu kemudian naik lagi menjadi upper middle income country yang sekarang diikuti oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Ada Malaysia di bagian atas, kemudian ada Thailand, ada Indonesia, ada Filipina, dan Vietnam di papan bawahnya ya teman-teman. Jadi ini merupakan PR yang besar bagi perpolitik Indonesia, bagaimana partai politik hadir dan bisa mendorong kesejahteraan ya teman-teman, keadilan yang diusung oleh partai politik Gerakan Rakyat ini teman-teman. Wah, ada juga dari Bali nih, ada Beli dari Bali. Ada dari Bali ya Pak? Iya. Pak Wayan. Ya, saya Wayan. Ini Madenya. Pak Made. Selamat datang di Jakarta Pak. Ya. Menginap ya? Menginap di Jakarta? Ya, menginap. Terima kasih sudah hadir Pak. Sukses untuk Gerakan Rakyat Pak. Oh Pak Ketut. Ya. Dari DPD atau DPW? DPW ya. Wah, ramai sekali teman-teman. Dari Bali juga ada. Jadi komponen yang hadir di Jakarta ini ada dari DPW berbagai daerah teman-teman ya, dengan baju khas masing-masing. Nah, momentum ini jadi pertemuan antar wilayah nih teman-teman, Jawa Tengah ya, dengan Blangkonnya dan apa ya kalau sebutan Bali, udeng-udeng ya. Jadi perwakilan dari tingkat provinsi atau wilayah ya teman-teman, Provinsi Bali. Nah, dari Provinsi Bali ini challenging menurut Data TPM ya, karena berdasarkan laporan Ketum Gerakan Rakyat Pak Sarin Hamid di momen kelas Gerakan Rakyat di Jakarta Timur sempat
di spill bahwa ada 3 daerah yang belum mendapatkan SKT dalam proses waktu itu, yaitu Bali, kemudian Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Dan syukurnya alhamdulillah hal tersebut bisa dipenuhi ya, walaupun Bali tentu saja kita pahami sebagai basis dari partai tertentu ya. Namun syukurlah 38 SKT berhasil dikumpulkan oleh Parpol Gerakan Rakyat sehingga optimis pada hari ini hadir di Dirjen Kementerian Hukum Republik Indonesia, Dirjen AHU untuk mendapatkan proses pendaftaran Parpol Gerakan Rakyat ini ya, resmi akhirnya ya. Semoga saja segera dapat approval, dapat persetujuan, dan kemudian bergulir pada momen lainnya ya, di mana ada Pilpres, ada Pileg, ada Pilkada yang sudah menanti dan butuh persiapan dari sejak sekarang.